Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Dunia Beda, tempat di mana takdir bisa berbalik dalam sekejap mata. Bayangkan kebebasanmu direnggut paksa oleh ibumu sendiri. Duniamu yang penuh warna, seketika berubah menjadi kelabu, saat kamu terjerumus ke dalam lorong gelap sebuah pernikahan. Kamu dipaksa menyerahkan sisa hidupmu kepada seorang pria tua yang sama sekali tidak kamu kenal, sebagai hukuman atas masa mudamu. Inilah takdir pahit yang harus diterima Alia. Namun, bagaimana jika di balik malam pertama yang paling menakutkan, tersimpan sebuah rahasia besar yang akan mengubah segalanya? Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad di kolom komentar, agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini juga sangat membantu kami untuk terus bersemangat membuat cerita-cerita baru yang menghibur untuk kamu semua. Suara musik yang berdentum kencang dari ponselku seketika terasa sunyi, kalah telak oleh detak jantungku sendiri yang terasa memukul-mukul rongga dada. Begitu keras, begitu menyakitkan. Aku menatap pantulan diriku di cermin besar yang memenuhi dinding kamarku di Jakarta. Alia, gadis berusia 21 tahun, dengan mata yang kini sembab dan merah, menatap balik dengan tatapan kosong. Gaun pesta mahal yang semalam kukenakan dengan bangga, kini teronggok di sudut kamar, menjadi saksi bisu akhir dari kebebasanku. Di luar sana, di ruang keluarga, aku bisa mendengar suara ibu yang sedang berbicara di telepon. Suaranya terdengar tegas, final, seolah sedang mengetuk palu hakim atas nasib hidupku. Aku benci hidupku. Aku benci keadaan ini. Di saat teman-temanku sedang sibuk merencanakan liburan ke Bali atau mengejar beasiswa ke luar negeri, aku justru di sini, terdiam di kamarku yang mewah, menunggu hukuman yang mereka sebut pernikahan. Pintu kamarku terbuka pelan. Ibu masuk, wajahnya terlihat lelah, namun sorot matanya tetap tajam. Ia membawa sebuah kotak bludru berwarna merah. Alia, bersiaplah. Keluarga mereka akan tiba dari Cirebon sore ini juga. Ucap ibu, suaranya datar, tanpa emosi. Aku berbalik, menatapnya dengan nanar. Air mata yang susah payah kutahan, akhirnya tumpah juga. Ibu, kenapa ibu tega melakukan ini padaku, anakmu sendiri? Suaraku bergetar, lebih terdengar seperti bisikan putus asa. Menikahkanku dengan seorang ustadz? Seorang ustadz tua, Bu. Aku bahkan tidak pernah bertemu dengannya. Ibu meletakkan kotak itu di atas ranjangku. Ini demi kebaikanmu. Alia, kamu sudah terlalu jauh. Ibu dan ayah sudah tidak tahu lagi harus bagaimana cara menasihatimu. Kebaikan? Kebaikan macam apa yang ibu maksud? Aku tertawa sinis, meski rasanya lebih seperti isak tangis. Ibu menghukumku karena aku menikmati hidupku? Karena aku punya teman? Karena aku pulang larut malam? Apa salahku, Bu? Pikiranku melayang ke beberapa malam yang lalu. Gemerlap lampu di kawasan Senopati, tawa riang bersama sahabat-sahabatku, dentuman musik yang membuat jiwa terasa hidup. Itulah duniaku. Dunia yang penuh warna, penuh kebebasan. Dunia yang kini direnggut paksa dariku. Tiba-tiba, bayangan ibu yang datang menjemputku paksa di sebuah kafe, dengan wajah memerah karena marah, melintas di benakku. Pertengkaran hebat kami di dalam mobil sepanjang perjalanan pulang, menjadi awal dari mimpi buruk ini. Cukup, Alia. Suara ibu sedikit meninggi. Keputusan sudah dibuat. Beliau adalah orang yang baik, orang yang berilmu. Hanya orang seperti beliau yang bisa membimbingmu kembali ke jalan yang benar. Ibu hanya ingin melihatmu selamat, dunia dan akhirat. Selamat? Aku merasa seperti sedang dijebloskan ke dalam penjara seumur hidup. Sore itu, mobil hitam dari Cirebon benar-benar datang. Aku hanya bisa mengintip dari jendela kamarku di lantai 2. Aku tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Aku hanya melihat sosok pria parubaya, dengan punggung yang sedikit membungkuk, mengenakan kemeja batik dan peci putih yang sudah sedikit kusam. Ia berjalan di belakang seorang wanita yang mungkin adalah ibunya. Jantungku mencelos. Jadi, itu dia.
Pria yang akan menjadi suamiku. Pria yang akan mengambil sisa hidupku. Akad nikah dilaksanakan keesokan harinya di rumah kami. Sederhana, namun terasa begitu sakral dan menyesakan. Aku mengenakan kebaya putih. Riasan tipis di wajahku tak mampu menutupi kesedihan di mataku. Aku duduk bersimpuh di samping ibu, menunduk dalam-dalam. Wangi bunga melati yang seharusnya terasa menenangkan, justru membuatku mual. Aku mendengar suaranya untuk pertama kali saat ia menjabat tangan ayah. Suaranya serak dan berat, persis seperti yang kubayangkan dari seorang pria berumur. Saat mengucapkan ijab kabul, suaranya terdengar mantap, tanpa keraguan sedikitpun. Suara para saksi terdengar seperti lonceng kematian bagi kebebasanku. Aku mencium tangannya dengan enggan. Tangannya terasa kasar dan dingin. Aku tidak berani menatap wajahnya. Sepanjang acara, aku hanya menunduk, membiarkan air mataku mengalir tanpa suara, berharap semua ini hanyalah mimpi buruk yang akan segera berakhir saat aku terbangun. Malam harinya, aku diantar masuk ke dalam kamarku. Kamar yang sama, namun kini terasa begitu asing. Kamar ini telah dihias dengan beberapa bunga, menciptakan suasana kamar pengantin yang ironis. Aku duduk di tepi ranjang, memeluk lututku erat-erat. Ketakutan, kebencian, dan rasa pasrah bercampur aduk menjadi satu. Aku sudah menyiapkan skenario terburuk di dalam kepalaku. Aku akan melawannya. Aku akan memberontak. Aku tidak akan pernah sudi disentuh olehnya. 1 jam berlalu. 2 jam. Keheningan di rumah ini terasa mencekik. Mungkin dia mengerti. Mungkin dia memberiku waktu. Atau mungkin dia sedang menunggu waktu yang tepat untuk masuk. Tiba-tiba, aku mendengar suara langkah kaki yang mendekat ke arah kamarku. Langkahnya pelan, teratur, membuat jantungku berdebar semakin kencang. Aku menegakkan tubuhku, memasang kuda-kuda untuk berperang. Pintu kamarku berderit pelan saat kenopnya diputar dari luar. Pintu terbuka. Sosok itu berdiri di ambang pintu, membelakangi cahaya dari lorong. Aku hanya bisa melihat siluetnya yang tinggi, namun terlihat ringkih dalam balutan baju koko sederhana. Ia diam sejenak di sana, seolah memberiku waktu untuk bernapas. Lalu, ia melangkah masuk dan menutup pintu di belakangnya. Suara klik dari kunci pintu terdengar seperti gema di dalam ruangan yang sunyi, dan juga di dalam hatiku yang hancur. Ia berjalan perlahan ke arahku. Aku memejamkan mataku rapat-rapat. Tidak sanggup. Inilah akhir dari segalanya. Pasrah. Aku hanya bisa pasrah pada takdir yang telah digariskan oleh Sang Pencipta, Allah yang Maha Kuasa. Hening. Keheningan yang begitu pekat, hingga aku bisa mendengar suara napasku sendiri yang tersengal-sengal. Aku masih memejamkan mata, menanti. Menanti kalimat pertama yang akan keluar dari mulut pria tua itu. Menanti sentuhan yang akan menggoreskan luka permanen di sisa hidupku. Aku mengepalkan tanganku di atas pangkuan. Kuku-kukuku menancap di telapak tangan, mencoba merasakan sakit fisik untuk mengalihkan rasa takutku. Beberapa detik terasa seperti selamanya. Kemudian, sebuah suara memecah keheningan. Kamu tidak perlu takut, Alia. Aku membeku. Seluruh syaraf di tubuhku menegang. Suara itu bukan suara serak dan berat yang kudengar saat akad nikah tadi siang. Suara ini tenang, dalam, dan muda. Sangat muda. Aku pasti salah dengar. Ini pasti hanya imajinasiku yang sedang kacau. Saya tidak akan melakukan apapun yang tidak kamu inginkan. Lanjut suara itu lagi, semakin dekat. Kali ini aku tidak bisa mengabaikannya. Rasa penasaran yang aneh mulai mengalahkan rasa takutku. Perlahan, dengan keraguan yang luar biasa, aku membuka mataku. Hal pertama yang kulihat adalah sepasang sepatu pantofel hitam yang bersih mengkilap, bukan sandal jepit kulit yang kubayangkan. Aku mendongak perlahan. Celana bahan berwarna gelap, kemeja koko putih bersih yang disetrika rapi. Lalu aku terus mendongak hingga mataku bertemu dengan wajahnya. Jantungku seolah berhenti berdetak selama beberapa detik. Pria yang berdiri di hadapanku ini bukanlah pria yang sama dengan yang kulihat di luar jendela sore kemarin.
Kacamata tebal yang membuatnya terlihat tua sudah tidak ada. Peci putihnya ia lepas dan diletakkan di atas meja. Rambutnya hitam legam, tersisir rapi. Wajahnya bersih, dengan rahang yang kokoh dan sepasang mata elang yang menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan. Tajam, namun ada kelembutan di sana. Tidak ada kerutan di sudut matanya. Tidak ada gurat kelelahan orang tua. Pria ini paling banter berusia akhir 20-an. Siapa kamu? Tanyaku. Suaraku nyaris tidak keluar. Di mana? Di mana Ustadz Burhan? Pria itu tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang entah kenapa membuatku semakin bingung. Bukan takut. Ustadz Burhan sedang dalam perjalanan pulang ke Cirebon. Jawabnya tenang. Aku menggelengkan kepala. Otakku menolak untuk memproses informasi ini. Tidak mungkin. Kamu yang tadi siang menikah denganku. Aku mendengar suaramu. Suara bisa ditiru, penampilan bisa diubah, katanya. Ia menunjuk ke arah cermin. Maafkan atas semua sandiwara ini. Namaku Adam. Adam. Nama itu bergema di kepalaku. Jadi, aku tidak menikah dengan Ustadz Burhan? Aku menikah dengan pria bernama Adam ini? Seorang penipu? Kemarahanku mulai mendidih, mengalahkan rasa kaget dan bingungku. Sandiwara? Kamu sebut ini sandiwara? Aku berdiri, menatapnya dengan berani. Kalian semua menipuku. Ibuku, ayahku, dan kamu. Apa tujuan kalian sebenarnya? Apa ini semacam lelucon kejam? Tenang, Alia. Tolong, duduk dulu. Pinta Adam dengan sabar. Sama sekali tidak terintimidasi oleh amarahku. Saya tahu kamu bingung dan marah. Tapi semua ini adalah permintaan dari ibumu. Permintaan ibuku? Jadi ibuku adalah dalang dari semua kebohongan ini? Rasanya kepalaku mau pecah. Aku kembali terduduk di tepi ranjang, memijat pelipisku yang berdenyut kencang. Adam tidak mendekat. Ia menjaga jarak, memberiku ruang. Sebuah gestur yang anehnya kuhargai. Malam itu, tidak ada lagi yang kami bicarakan. Aku tidur di ranjang, dan ia tidur di sofa panjang dekat jendela, tanpa sepatah kata pun. Keesokan paginya, suasana di meja makan terasa begitu canggung. Ayah dan ibu bersikap seolah tidak ada hal aneh yang terjadi. Mereka menyapanya dengan panggilan, Mas Adam, bukan Ustadz Burhan. Aku hanya diam, mengaduk-aduk sarapanku tanpa selera. Pikiranku terus berputar. Siapa Adam ini sebenarnya? Kenapa ia mau ikut dalam sandiwara gila yang dirancang ibuku? Setelah sarapan, saat aku sedang berjalan menuju kamarku, aku melihat tablet milik Adam tergeletak di atas meja ruang tengah. Layarnya menyala, menampilkan sebuah portal berita bisnis ternama. Mataku terpaku pada sebuah judul berita utama. Adam Wijaya, CEO muda di balik kesuksesan Teknokorp, siap mengguncang pasar Asia. Di bawah judul itu, terpampang foto seorang pria yang sedang berpidato di sebuah forum internasional. Pria yang mengenakan setelan jas mahal, dengan jam tangan mewah melingkar di pergelangan tangannya. Pria dengan wajah dan tatapan mata yang sama persis dengan pria yang semalam tidur di sofaku. Darahku berdesir. Tanganku gemetar saat meraih tablet itu. Aku membaca artikelnya kata per kata. Lulusan universitas ternama di Amerika, mengambil alih perusahaan ayahnya di usia muda, membawanya menjadi salah satu raksasa teknologi terbesar di Indonesia. Asetnya, triliunan rupiah. Duniaku seakan dijungkir balikan untuk kedua kalinya dalam 24 jam. Pria yang kunikahi, yang kukira ustadz tua dari Cirebon, yang ternyata pria muda bernama Adam, ternyata adalah seorang CEO miliuner. Napasku memburu. Ini bukan lagi sekadar sandiwara. Ini adalah sebuah konspirasi. Kemarahan yang baru, yang lebih besar dan lebih panas, membakar hatiku. Aku membawa tablet itu dan berjalan cepat menuju taman belakang, di mana aku melihat Adam sedang berdiri sambil menelepon. Aku menunggunya selesai. Begitu ia menutup telepon, aku melangkah maju dan menyodorkan tablet itu di depan wajahnya. Bisa kamu jelaskan ini? Tanyaku dengan suara dingin dan menusuk.
Adam menatap layar tablet itu, lalu menatapku. Wajahnya tetap tenang, seolah ia sudah menduga momen ini akan tiba. Jadi ini semua apa? Adam Wijaya. Aku menyebut nama lengkapnya dengan penekanan. Permainan orang kaya? Kamu bosan dengan duniamu. Lalu kamu iseng ikut dalam drama keluarga orang lain? Atau kamu beli aku dari ibuku? Berapa harga yang ibu pasang untuk menjual kebebasan anaknya sendiri? Air mataku kembali mengalir. Kali ini bukan karena kesedihan, tapi karena rasa terhina yang luar biasa. Adam menghela napas panjang. Ia menatapku lurus, dan kali ini, ada sorot keseriusan yang dalam di matanya. Sorot yang membuatku terdiam seketika. Dugaanmu salah semua, Alia, ucapnya pelan namun tegas. Aku melakukan ini bukan untuk mempermainkanmu. Aku juga tidak membelimu. Aku melakukan ini karena aku harus melindungimu. Melindungiku. Aku tertawa sinis. Melindungiku dari apa? Adam terdiam sejenak. Ia menatap lurus ke dalam mataku, seolah ragu untuk melanjutkan. Aku harus melindungimu. Ulangnya lagi dengan suara yang lebih pelan. Dari seseorang yang sangat kamu kenal. Melindungiku dari seseorang yang sangat aku kenal. Aku mengulang kalimatnya dengan nada mengejek. Meskipun jantungku mulai berdebar tak karuan. Jangan mengarang cerita, Adam. Tidak ada seorang pun yang mau mencelakaiku. Kamu hanya mencoba mencari pembenaran atas semua kebohongan ini. Adam tidak goyah. Ia menatapku dengan sorot mata yang serius, seolah memaksaku untuk percaya. Aku tidak mengarang, Alia. Orang ini, dia sangat terobsesi denganmu. Dia tidak akan berhenti sampai dia mendapatkan apa yang dia mau. Aku terdiam. Otakku berputar cepat, mencoba menebak-nebak. Siapa? Teman-temanku? Tidak mungkin. Mereka semua menyayangiku. Kerabat? Rasanya tidak ada yang punya alasan untuk membenciku. Lalu siapa? Siapa orang yang kamu maksud? Tanyaku akhirnya. Suaraku sedikit bergetar. Adam menarik napas dalam-dalam, seolah mempersiapkan diri untuk menjatuhkan sebuah bom. Rian. Tubuhku membeku seketika. Rian. Nama itu terasa begitu akrab sekaligus asing. Rian adalah mantan kekasihku. Kami putus 6 bulan yang lalu karena aku merasa terlalu dikekang. Tapi, mencelakaiku? Rasanya tidak masuk akal. Rian yang kukenal adalah pria yang romantis, yang selalu memberiku hadiah mahal, yang selalu bilang bahwa aku adalah satu-satunya wanita dalam hidupnya. Tidak mungkin, desisku. Aku menggelengkan kepala dengan kuat. Rian, kamu pasti salah orang. Dia mencintaiku. Dia tidak mungkin melakukan hal sejahat itu. Cinta dan obsesi itu beda tipis, Alia, balas Adam dengan tenang. Dan apa yang Rian rasakan padamu sudah melewati batas kewarasan. Dia tidak bisa menerima keputusanmu untuk mengakhiri hubungan kalian. Aku ingin sekali membantah, berteriak bahwa semua ini bohong. Tapi Adam melanjutkan penjelasannya, dan kata-katanya mulai meruntuhkan dinding pertahananku, satu persatu. Apakah kamu tidak merasa aneh, kata Adam, bahwa dalam 6 bulan terakhir, perusahaan konstruksi milik ayahmu tiba-tiba mengalami banyak masalah? Aku terdiam. Aku memang sering mendengar ayah mengeluh di telepon. Proyek besar di kawasan Sudirman yang tiba-tiba dibatalkan klien secara sepihak. Pemasok semen dan baja yang mendadak menghentikan kerjasama dengan alasan yang tidak jelas. Pengajuan pinjaman ke bank untuk modal kerja ditolak mentah-mentah. Ayah bilang itu hanya nasib buruk. Bagian dari pasang surut dunia bisnis. Itu semua bukan nasib buruk, Alia. Itu semua sudah direncanakan, lanjut Adam. Rian menggunakan pengaruh keluarganya untuk menekan klien dan pemasok ayahmu. Dia bahkan menyuap orang dalam bank untuk menolak pengajuan pinjaman kalian. Dia melakukannya secara perlahan, sistematis, membuat perusahaan ayahmu kehabisan napas. Kepalaku mulai pusing. Aku teringat sesuatu. Beberapa minggu setelah kami putus, Rian pernah datang ke rumah. Ia berbicara dengan ayah, menawarkan bantuan,
menawarkan perusahaannya untuk berinvestasi. Ayah menolak dengan halus, mengatakan bahwa ia masih bisa mengatasinya sendiri. Saat itu, aku pikir itu adalah gestur seorang pria baik yang masih peduli pada keluarga mantannya. Tujuannya hanya satu, kata Adam, seolah bisa membaca pikiranku. Dia ingin menghancurkan keluargamu sampai ke titik terendah. Lalu, dia akan datang sebagai pahlawan, menawarkan bantuan untuk menyelamatkan perusahaan ayahmu dari kebangkrutan. Dan sebagai imbalannya, dia akan memintamu kembali. Bukan sebagai kekasih, tapi sebagai istrinya. Dia ingin mengikatmu dalam situasi di mana kamu tidak punya pilihan selain berkata, iya. Napasku tercekat di tenggorokan. Tiba-tiba, kepingan-kepingan memori yang dulu terasa manis, kini berubah menjadi mengerikan. Aku teringat bagaimana Rian selalu marah jika aku pergi bersama teman-teman priaku. Aku teringat bagaimana ia sering memeriksa ponselku diam-diam. Aku teringat tatapan matanya yang aneh saat aku memutuskan hubungan kami. Sebuah tatapan yang dingin dan penuh perhitungan, yang saat itu tidak kupahami artinya. Bagaimana kamu bisa tahu semua ini? Tanyaku lirih. Keluargaku dan keluargamu sudah berteman sejak lama, bahkan sebelum kita lahir. Ayahku dan almarhum ayahmu adalah sahabat baik, jelas Adam. Saat ibumu sudah putus asa dan tidak tahu harus meminta tolong pada siapa lagi, beliau datang pada keluargaku. Awalnya kami juga tidak percaya. Tapi timku di Teknokorp melakukan penyelidikan kecil. Dan semua jejak mengarah pada Rian. Perusahaan raksasa miliknya. Tentu saja, tidak sulit baginya untuk menemukan semua informasi ini. Pernikahan ini, lanjut Adam, adalah satu-satunya cara tercepat untuk mengacaukan rencananya. Dengan kamu menjadi istriku secara sah, Rian tidak punya alasan lagi untuk mendekatimu. Ini adalah benteng perlindungan untukmu. Ide menyamar sebagai ustadz tua itu murni ide ibumu. Beliau panik. Beliau takut kamu akan kabur jika tahu akan dinikahkan dengan orang asing. Beliau juga takut Rian akan curiga jika tiba-tiba putrinya menikah dengan seorang CEO. Itu adalah rencana yang nekat. Tapi itu adalah rencana seorang ibu yang sangat mencintai anaknya. Aku terduduk lemas di kursi taman. Semuanya terasa masuk akal sekarang. Kerasnya sikap ibu, ketergesa-gesaan pernikahan ini, bahkan sandiwara konyol ini. Semua adalah bagian dari sebuah rencana putus asa untuk menyelamatkanku. Dan aku malah membenci mereka. Aku menyebut ibuku kejam. Aku merasa menjadi korban. Betapa bodohnya aku. Rasa bersalah menghantamku begitu keras, membuat air mataku kembali menetes. Tapi kali ini, bukan air mata kesedihan atau kemarahan. Ini adalah air mata penyesalan. Saat aku sedang tenggelam dalam pikiranku, sebuah suara dering ponsel yang begitu familiar memecah keheningan. Ponselku, yang kutinggalkan di saku jaket yang tersampir di kursi. Aku melirik ke arah Adam. Ia mengangguk pelan, seolah menyuruhku untuk melihatnya. Dengan tangan yang masih gemetar, aku mengambil ponselku. Dan saat aku melihat nama yang tertera di layar, seluruh darah di tubuhku seolah membeku. Rian. Jantungku berdebar tak terkendali. Seolah semua kata-kata Adam tadi baru saja mendapat konfirmasi paling mengerikan. Dengan ragu, aku menekan tombol hijau dan mendekatkan ponsel ke telingaku, tanpa mampu mengucapkan sepatah kata pun. Keheningan sejenak. Lalu terdengar suara tawa kecil yang dingin di seberang sana. Suara yang dulu terdengar merdu, kini terdengar seperti desisan ular. Selamat ya, sayang, atas pernikahanmu dengan ustadz tua itu, kata Rian. Suaranya penuh dengan nada sarkasme yang kental. Kamu pikir, kamu bisa lari dariku? Permainan kita baru saja dimulai. Sebelum aku sempat menjawab, Adam dengan sigap mengambil alih ponsel dari tanganku yang lemas. Ia menempelkan ponsel itu ke telinganya. Raut wajahnya yang tadi tenang kini mengeras. Jangan pernah ganggu istriku lagi, ucap Adam. Suaranya rendah, dingin, dan penuh dengan ancaman. Tawa dingin Rian di seberang telepon seolah masih menggema di udara, bahkan setelah Adam mematikan panggilannya.
Tanganku yang tadinya lemas, kini bergetar hebat. Ancaman itu begitu nyata. Bukan lagi sekadar cerita dari Adam, tapi sebuah deklarasi perang yang diucapkan langsung oleh Ryan. Semua keraguan yang tersisa di hatiku lenyap tak berbekas, digantikan oleh rasa takut yang dingin dan menusuk. Adam meletakkan ponselku di atas meja dengan pelan. Wajahnya yang tadi mengeras kini kembali tenang, namun matanya memancarkan keseriusan yang membuatku sedikit gentar. Ia menatapku, yang masih terpaku di tempat. "Alia," panggilnya lembut. "Lihat saya. Kamu aman di sini." Aku mengangkat wajahku, menatapnya. Untuk pertama kalinya, aku tidak melihatnya sebagai pria asing yang menjebakku dalam pernikahan. Aku tidak melihatnya sebagai CEO kaya raya yang dunianya begitu jauh dariku. Saat ini, yang kulihat hanyalah seorang pelindung. Satu-satunya orang di dunia yang mengerti bahaya yang sedang mengintipku. Kata-katanya, "Jangan pernah ganggu istriku lagi," terus terngiang di telingaku. Istriku. Sebuah status yang kubenci sejak kemarin. Kini entah kenapa terasa seperti sebuah perisai. Aku takut, Adam, bisikku jujur. "Saya tahu," jawabnya. "Dan itu wajar. Tapi kita tidak akan membiarkan dia menang. Kita akan melawannya bersama-sama." "Kita." Kata itu terdengar aneh, namun juga menenangkan. Adam kemudian membawaku masuk ruang kerja ayah. Sebuah ruangan yang penuh dengan buku-buku tebal dan aroma kopi, tempat yang selalu terasa serius dan sedikit mengintimidasi. Tapi malam ini, ruangan itu terasa seperti benteng pertahanan. Adam menyalakan laptopnya, dan dalam sekejap, wajahnya berubah menjadi wajah seorang CEO yang sedang memimpin rapat darurat. "Langkah pertama, kita putus semua aksesnya kepadamu," kata Adam. Jarinya bergerak cepat di atas keyboard. "Nomor ponselmu harus diganti malam ini juga. Semua akun media sosialmu, untuk sementara kita nonaktifkan." Ryan suka bermain perang psikologis. Kita tidak boleh memberinya amunisi. Aku hanya mengangguk. Terlalu kalut untuk berpikir jernih. Tapi melihat Adam yang begitu tenang dan strategis, sedikit demi sedikit menularkan keberanian padaku. Sekarang, bagian terpenting. Adam berhenti mengetik dan menatapku dengan intens. "Saya bisa mengerahkan tim terbaik saya untuk melawan Ryan di dunia bisnis. Tapi ada satu hal yang hanya kamu yang bisa melakukannya." "Apa itu?" tanyaku. "Kamu yang paling mengenal Ryan," katanya. "Lupakan sejenak bahwa dia mantan kekasihmu. Anggap dia sebagai musuh. Pikirkan baik-baik. Apa kelemahannya? Apa yang paling penting baginya selain obsesinya padamu? Apa yang paling ia takuti?" Pertanyaan itu menyentakku. Selama ini, aku hanya melihat Ryan dari sisi romantisnya. Tapi sekarang, aku harus membedah kepribadiannya. Aku memejamkan mata, memaksa otakku untuk bekerja. Aku teringat semua percakapan kami, semua pesta yang kami datangi, semua teman-temannya yang angkuh. "Harga diri," jawabku pelan. Mataku masih terpejam. Ryan sangat peduli dengan citranya. Dia harus selalu terlihat sempurna, hebat, dan berkuasa di depan semua orang, terutama di lingkaran sosialnya. Aku membuka mata. Ada mendengarkan dengan saksama. Dia juga, sedikit ceroboh. Lanjutku, kini lebih percaya diri. Dia suka pamer. Dulu dia sering bercerita tentang proyek-proyeknya, bahkan beberapa yang terdengar di luar batas hukum. Dia menyebutnya proyek abu-abu. Dia pikir itu keren, menceritakan hal-hal seperti itu padaku. "Proyek abu-abu." Ada mengangkat alisnya, tertarik. "Apa kamu ingat detailnya? Nama perusahaan? Atau nama rekan bisnisnya?" Aku berpikir keras. Dulu aku tidak pernah peduli. Informasi seperti itu hanya masuk telinga kanan dan keluar telinga kiri. Tapi sekarang, aku mencoba menggali setiap sudut ingatanku. Ada satu nama yang sering ia sebut. "Pak Tirtayasa." Kataku ragu. Ryan bilang, Pak Tirtayasa adalah pemain lama yang membantunya mengamankan beberapa lahan sengketa untuk proyek real estate-nya di kawasan Sentul. Mata Adam berbinar.
Ia langsung mengetikkan nama itu di laptopnya. Bagus. Alia. Ini informasi yang sangat berharga. Biar tim saya yang melacak orang ini. Malam itu, untuk pertama kalinya, kami berbicara berjam-jam. Bukan sebagai suami istri yang canggung, tapi sebagai dua orang partner yang sedang menyusun strategi perang. Aku menceritakan semua yang kuingat tentang Rian. Sifatnya, teman-temannya, kebiasaannya. Semua hal yang dulu kuanggap tidak penting. Dan Adam, dia mendengarkan. Dia menghargai setiap informasiku, tidak pernah meremehkanku. Perasaan ini, aneh, dihargai dengan cara seperti ini. Rian tidak pernah seperti ini. Rian hanya ingin didengarkan, bukan mendengarkan. Di tengah malam, saat mataku sudah terasa berat, Adam masuk kembali ke ruang kerja sambil membawa secangkir teh hangat dan sepiring biskuit. Kamu harus makan sesuatu, katanya sambil meletakkan cangkir itu di depanku. Kamu harus kuat, bukan hanya untuk dirimu sendiri, tapi untuk ayah dan ibumu juga. Aku menatapnya. Di bawah cahaya lampu kerja yang temaram, aku melihat sisi lain dari Adam Wijaya. Bukan seorang CEO yang dingin. Bukan seorang suami terpaksa. Tapi seorang pria yang baik. Sangat baik. Keesokan harinya, hidupku berubah drastis. Ponselku baru. Semua media sosialku lenyap. Adam juga menempatkan 2 orang penjaga keamanan tambahan di depan rumah. Aku merasa seperti buronan. Namun di sisi lain, aku merasa aman. Hubunganku dengan Adam pun mulai mencair. Tidak ada lagi kemarahan. Hanya kecanggungan yang perlahan berubah menjadi rasa saling percaya. Namun, kedamaian itu tidak bertahan lama. Sore harinya, saat aku sedang membantu ibu di dapur, bel rumah berbunyi. Salah satu asisten rumah tangga masuk, membawa sebuah kotak berukuran sedang yang dibungkus dengan kertas kado berwarna emas yang sangat mewah. Ini ada kiriman untuk Non Alia, katanya. Kurirnya langsung pergi. Aku dan ibu saling berpandangan. Tidak ada nama pengirim, hanya sebuah kartu kecil yang terselip di pita. Aku membukanya. Hanya ada satu kata yang ditulis dengan huruf kaligrafi yang indah. Kenangan. Jantungku mulai berdebar tidak enak. Dengan tangan sedikit gemetar, aku membuka kotak itu. Di dalamnya, di atas lapisan kain beludru hitam, tergeletak sebuah kalung. Kalung perak dengan liontin berbentuk sangkar burung. Persis seperti kalung yang pernah diberikan Rian padaku saat ulang tahun, yang kukembalikan padanya saat kami putus. Tapi bukan itu yang membuat napasku tercekat. Di dalam sangkar burung mungil itu, ada sesuatu yang seharusnya tidak ada di sana. Seekor burung kenari kecil, yang sudah tidak bernyawa. Napasku tercekat. Piring yang sedang kupegang terlepas dari tanganku, jatuh ke lantai dan pecah berkeping-keping. Suaranya memekakan telinga di dapur yang hening. Ibu menjerit pelan. Tangannya refleks menutup mulut. Mataku terpaku pada sangkar mungil itu. Pada makhluk kecil tak bernyawa di dalamnya. Pesan ini begitu jelas, begitu kejam. Rian tidak hanya mengancamku, dia sedang menerorku. Dia ingin menunjukkan bahwa dia bisa menjangkauku kapan saja, di mana saja, bahkan di dalam benteng yang coba dibangun Adam untukku. Alia, kamu tidak apa-apa, nak. Suara ibu terdengar panik, menyadarkanku dari linglung. Aku tidak bisa menjawab. Tubuhku gemetar hebat. Rasa aman yang baru saja ku mulai rasakan, hancur lebur dalam sekejap. Adam, yang mendengar suara piring pecah, berlari ke dapur. Matanya langsung tertuju pada kotak di atas meja. Lalu ke wajahku yang pucat pasi. Tanpa bertanya, ia sepertinya langsung mengerti. Dengan langkah cepat, ia mengambil kotak itu, menutupnya, dan membawanya keluar. Bawa Alia ke kamarnya. Bu, biar saya yang urus ini, katanya dengan nada tegas dan dingin yang belum pernah kudengar sebelumnya. Di dalam kamar, aku hanya bisa duduk di tepi ranjang, menatap kosong ke dinding. Ancaman Rian terasa begitu nyata, seolah ia sedang berdiri di sudut ruangan, tersenyum sinis melihatku ketakutan. Ibu mencoba menenangkanku, mengusap punggungku, tapi getaran di tubuhku tidak mau berhenti. Beberapa saat kemudian,
Adam masuk ke kamar. Wajahnya terlihat sangat serius. Ia meminta ibu untuk meninggalkan kami berdua sejenak. Setelah ibu keluar, Adam berlutut di hadapanku, memaksaku untuk menatap matanya. "Dengar, Alia," ucapnya dengan suara yang lebih lembut sekarang. "Ini yang dia inginkan. Dia ingin kamu takut. Dia ingin kamu merasa tidak punya harapan. Jangan berikan kemenangan itu padanya." Tapi bagaimana aku tidak takut, Adam? Isaku. Dia mengirimiku burung mati. Dia tahu alamat rumah ini. Dia bisa melakukan apa saja. Dia hanya bisa menyentuhmu dari jauh, dengan cara-cara pengecut seperti ini, kata Adam. Tangannya menggenggam tanganku yang dingin, mencoba menyalurkan kekuatan. Dia tidak akan berani muncul di depanmu langsung. Karena dia tahu, sekarang ada saya di sini. Tim saya sudah memeriksa rekaman CCTV di depan gerbang. Kurir itu menggunakan motor tanpa plat nomor dan helm yang menutupi seluruh wajahnya. Dia sudah mempersiapkannya. Tapi ini juga menjadi kesalahannya. Kesalahan? Tanyaku bingung. Ya. Dengan melakukan ini, dia menunjukkan bahwa dia mulai panik. Jelas Adam. Rencana awalnya untuk menghancurkan keluargamu dan memaksamu menikah sudah gagal total karena pernikahan kita. Sekarang dia beralih ke rencana B, menerormu secara psikologis, berharap kamu akan menyerah dan memohon padanya untuk berhenti. Kita tidak boleh jatuh dalam permainannya. Kata-kata Adam, entah bagaimana, berhasil menembus kabut ketakutanku. Logikanya masuk akal. Rian sedang terdesak. Dia tidak lagi memegang kendali penuh. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku tidak bisa tidur. Setiap kali aku memejamkan mata, bayangan sangkar burung itu muncul kembali. Akhirnya, aku menyerah. Aku berjalan pelan keluar kamar, menuju ruang keluarga. Lampu sudah dimatikan, hanya cahaya bulan yang masuk melalui jendela besar yang menerangi ruangan. Aku terkejut melihat Adam di sana. Ia tidak tidur di sofa seperti malam-malam sebelumnya. Ia duduk di sebuah kursi besar yang menghadap ke pintu utama. Laptopnya menyala di pangkuannya, namun matanya menatap waspada ke arah pintu. Dia sedang berjaga. Menjaga rumah ini. Menjagaku. Aku tidak bersuara, hanya berdiri di ambang pintu, memperhatikannya. Pria ini, pria yang masuk ke dalam hidupku secara paksa, kini menjadi satu-satunya orang yang membuatku merasa aman. Aku melihat punggungnya yang tegap, bahunya yang lebar, seolah mampu menanggung semua beban dan ketakutan di dunia ini. Tiba-tiba, aku teringat sesuatu. Sesuatu yang selama ini kulupakan. Aku berjalan kembali ke kamarku, membuka laci meja rias yang paling bawah. Di sana, tergeletak sebuah hard disk eksternal lama. Dulu, Rian pernah memintaku untuk menyimpan beberapa data pekerjaannya di sini, dengan alasan laptopnya sedang diperbaiki. Aku tidak pernah membukanya. Aku bahkan lupa kalau aku masih menyimpannya. Dengan jantung berdebar, aku kembali ke ruang keluarga. Adam menoleh, sedikit kaget melihatku. Aku tidak bisa tidur, kataku pelan. Lalu aku menyodorkan hard disk itu padanya. Aku tidak tahu apa isinya. Rian memberikannya padaku sudah lama sekali. Dia bilang ini data pekerjaan. Mungkin tidak ada apa-apa. Tapi mungkin juga. Aku tidak perlu menyelesaikan kalimatku. Mata Adam langsung bersinar. Ia mengambil hard disk itu dariku dengan cepat. Seolah aku baru saja menyerahkan sebuah peti harta karun. Ia segera menyambungkannya ke laptopnya. Kami berdua duduk berdampingan di sofa yang dingin, menatap layar laptop dengan tegang. Jari-jari Adam bergerak cepat, membuka folder demi folder. Sebagian besar isinya memang hanya dokumen pekerjaan yang membosankan. Laporan keuangan, proposal proyek, hal-hal yang tidak ku mengerti. Aku hampir putus asa. Tapi kemudian, Adam berhenti di sebuah folder yang namanya cukup aneh. Dana cadangan. Ia membukanya. Di dalamnya, hanya ada satu file spreadsheet. Adam mengkliknya. Dan saat file itu terbuka, kami berdua menahan napas. Itu bukan sekadar laporan keuangan biasa. Itu adalah sebuah buku besar yang sangat detail.
berisi daftar nama, tanggal, dan jumlah uang. Di samping beberapa nama, ada catatan-catatan kecil. Izin AMDAL Proyek Sentul. Pelancar tender Dinas Tata Kota. Pengamanan lahan sengketa, Pak Tirtayasa. Ini adalah buku hitamnya. Catatan semua transaksi suap dan dana ilegal yang pernah ia lakukan. Bukti kejahatan yang bisa menjebloskannya ke penjara selama bertahun-tahun. Dan dengan bodohnya, ia pernah menitipkan bukti ini padaku. Adam menatapku. Senyum kemenangan mulai terukir di wajahnya. Permainan psikologisnya sudah berakhir. Alia, katanya dengan suara mantap. Sekarang, giliran kita yang bermain. Cahaya dari layar laptop menerangi wajah Adam. Senyum di bibirnya bukanlah senyum lega, melainkan senyum seorang jenderal yang baru saja menemukan peta kelemahan benteng musuh. Genggamannya pada tanganku mengerat, seolah berkata, kita berhasil. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku bisa tidur nyenyak. Bukan karena ancaman itu lenyap, tapi karena untuk pertama kalinya, aku merasa kami tidak lagi bertahan. Kami akan mulai menyerang. Selama 2 hari berikutnya, suasana di rumah terasa seperti markas komando. Adam terus-menerus melakukan panggilan telepon dengan suara pelan dan terukur. Sementara aku diminta untuk melakukan satu hal, menjalani hidupku seperti biasa, seolah tidak ada apa-apa. Seolah teror sangkar burung itu tidak pernah terjadi. Rian pasti sedang memantaumu dari jauh, kata Adam. Dia menunggu reaksimu. Jika kamu terlihat takut, dia menang. Jika kamu terlihat tenang, dia akan bingung dan frustrasi. Biarkan dia tenggelam dalam arogansinya sendiri. Puncak dari semua ini tiba 3 hari kemudian. Sebuah acara penghargaan bisnis tahunan yang megah, diadakan di sebuah ballroom hotel bintang 5 di jantung kota Jakarta. Dan tentu saja, salah satu nominasi untuk kategori pengusaha muda paling berpengaruh adalah Rian. Dia pasti akan datang. Ini panggungnya. Dia tidak akan pernah melewatkan kesempatan untuk dipuja, kataku pada Adam malam sebelumnya. Dan di panggung itulah, kita akan menarik tirainya, balas Adam dengan tatapan tajam. Malam itu, aku mengenakan gaun terbaikku. Bukan untuk Rian, tapi untuk diriku sendiri. Saat kami melangkah masuk ke dalam ballroom yang gemerlap, semua mata tertuju pada kami. Adam Wijaya, CEO Teknokorp yang jarang terlihat di acara publik, kini datang menggandeng seorang wanita yang tidak dikenali. Aku bisa merasakan tatapan bertanya-tanya dari banyak orang. Dan kemudian, aku melihatnya. Rian, berdiri di tengah kerumunan, memegang gelas sampanye, tertawa pongah bersama teman-temannya. Saat matanya bertemu denganku, senyumnya memudar sejenak. Ia menatap Adam yang berdiri di sampingku, lalu kembali menatapku dengan sorot mata yang dingin dan penuh kebencian. Dia terkejut melihat kami di sini. Itu adalah kemenangan kecil pertama kami. Acara pun dimulai. Satu persatu pemenang diumumkan. Jantungku berdebar kencang saat pembawa acara mulai membacakan nominasi untuk kategori yang paling ditunggu. Dan seperti yang sudah diduga, nama Rian diumumkan sebagai pemenangnya. Dengan langkah angkuh, ia naik ke atas panggung. Kilatan lampu kamera menyambutnya. Ia mengambil piala penghargaannya, lalu berdiri di podium untuk memberikan pidato kemenangan. Terima kasih atas penghargaan ini, ucapnya. Suaranya menggema di seluruh ruangan. Ini adalah bukti bahwa dengan kerja keras dan inovasi, tidak ada yang tidak mungkin. Perusahaan saya dibangun di atas fondasi integritas. Saat itulah Adam memberiku isyarat kecil. Aku menahan napas. Tiba-tiba, kedua layar raksasa di samping panggung yang seharusnya menampilkan logo perusahaan Rian, berkedip sejenak, lalu berubah. Tampilan yang muncul adalah sebuah spreadsheet. Spreadsheet dari hard disk milik Rian. Buku hitamnya. Suasana di ballroom yang tadinya riuh, mendadak hening. Semua orang menatap ke layar dengan bingung. Lalu, satu persatu, mereka mulai membaca. Nama-nama pejabat, nama-nama proyek, dan kolom, dana cadangan, yang berisi angka-angka fantastis. Di saat yang bersamaan,
Ponsel para tamu yang merupakan jurnalis dan tokoh bisnis penting mulai bergetar serempak. Tim Adam baru saja melepaskan semua data itu ke sebuah portal berita investigasi terkemuka. Wajah Rian di atas panggung berubah pucat pasi. Senyumnya lenyap, digantikan oleh ekspresi panik dan tidak percaya. Ia menatap ke arah proyektor dengan nanar, lalu matanya mencari-cari ke arah penonton, dan berhenti saat menatapku dan Adam. Ini semua fitnah. Ini sabotase. Teriaknya ke mikrofon. Suaranya bergetar. Tapi semuanya sudah terlambat. Kekacauan mulai terjadi. Para jurnalis berebut maju ke depan panggung. Para tamu mulai berbisik-bisik. Panggung kemenangannya, dalam sekejap, berubah menjadi panggung penghakimannya. Dalam puncak kemarahannya, Rian melempar pialanya ke lantai. "Alia!" teriaknya, menunjuk lurus ke arahku. "Ini semua perbuatanmu, kan? Dasar wanita tidak tahu diuntung." Ia mencoba turun dari panggung dan menerjang ke arah kami. Matanya menyala penuh amarah. Namun, tim keamanan hotel, dibantu oleh beberapa orang berbadan tegap yang ternyata adalah orang-orang Adam, segera menyergapnya. Perlawanannya sia-sia. Ia diseret keluar dari ballroom seperti penjahat, diiringi oleh ratusan kilatan lampu kamera yang mengabadikan kejatuhannya. Malam itu, aku melihat seorang pria yang hancur karena kesombongannya sendiri. Beberapa minggu kemudian, hidup kami perlahan kembali normal. Rian dan semua orang yang terlibat dalam buku hitamnya, termasuk Pak Tirtayasa, resmi menjadi tersangka dan ditahan. Berita kejatuhannya menjadi headline di mana-mana. Ancaman itu telah berakhir. Sore itu, aku duduk di taman belakang bersama ayah dan ibu. Aku memeluk ibu dengan erat. "Alia minta maaf, Bu, karena sudah salah paham. Alia sudah banyak menyusahkan ibu," bisikku. Ibu mengusap rambutku. "Ibu juga minta maaf, Nak, karena sudah memaksamu dengan cara yang salah. Ibu hanya ingin kamu mendapatkan pria yang bisa melindungimu dan membimbingmu. Dan alhamdulillah, sepertinya doa ibu dijawab oleh Allah dengan cara yang tidak pernah ibu duga." Saat matahari mulai terbenam, Adam menghampiriku. Kami berdiri berdampingan, menatap langit senja yang berwarna keemasan. "Terima kasih, Adam," kataku tulus. "Untuk semuanya." Adam tersenyum. "Seharusnya aku yang berterima kasih." Ia menatapku lekat. "Sejujurnya, Alia, perjodohan ini bukan murni karena permintaan ibumu. Ayahku pernah menunjukkan fotomu padaku setahun yang lalu, saat beliau bercerita tentang putri sahabatnya. Sejak saat itu, entah kenapa, aku selalu penasaran. Jadi saat ibumu datang meminta tolong, aku tidak melihatnya sebagai beban. Aku melihatnya sebagai sebuah kesempatan." Aku menatapnya, terkejut sekaligus tersipu. Jadi, takdir telah menulis cerita kami, jauh sebelum kami menyadarinya. Aku tersenyum, senyum yang tulus dari hati. Dulu aku berpikir, pernikahan ini adalah hukuman terberat dalam hidupku. Aku berhenti sejenak, lalu menatapnya. Ternyata, ini adalah hadiah terbaik yang pernah aku terima. Adam meraih tanganku. Genggamannya hangat dan menenangkan. Di bawah langit senja Jakarta, kami tidak lagi melihat masa lalu yang kelam, tapi sebuah masa depan cerah yang akan kami bangun bersama. Bukan lagi karena paksaan, tapi karena pilihan hati. Tamat. Kisah Alia dan Adam mengajarkan kita beberapa hal. Pertama, kasih sayang orang tua terkadang datang dalam bentuk yang tidak kita pahami. Di balik sikap keras seorang ibu, seringkali tersimpan doa dan harapan terbaik untuk anaknya. Kedua, jangan pernah menilai seseorang hanya dari penampilan luarnya. Ustadz tua yang dibenci Alia, ternyata adalah pangeran tampan yang menjadi pelindungnya. Karakter sejati seseorang terlihat dari perbuatannya, bukan dari status atau penampilannya. Ketiga, apa yang kita anggap sebagai musibah atau hukuman, bisa jadi adalah jalan dari Allah untuk menyelamatkan kita dari bahaya yang lebih besar, dan menuntun kita pada takdir yang lebih indah. Dan yang terakhir, di dalam diri setiap orang, terdapat kekuatan tersembunyi yang akan muncul saat kita berani menghadapi ketakutan kita.
Terima kasih sudah menyimak cerita ini sampai selesai. Jika teman-teman suka dengan kisahnya, jangan lupa untuk menekan tombol like, ya. Dan, coba tulis di kolom komentar, bagian mana yang paling bikin kalian deg-degan atau baper. Kami senang sekali membaca komentar dari kalian. Tentu saja, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya. Sampai jumpa lagi.